nama saya Cindy Budi Harto dengan NIM 01541294. Pada hari ini saya akan membuat hidangan empanada balado. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat kulit empanadanya. Ada 150 ml air, sedikit salt, 15 gram yeast, 15 gram sugar, 30 ml oil, dan juga 300 gram flour. Step pertama, kita akan mencampurkan yeast, sugar, dan juga oil ke dalam water. Kita aduk semuanya hingga menjadi satu dan kita diamkan selama 10 menit hingga menjadi berbusa. Nah, setelah 10 menit akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan tuangkan flour dan juga salt ke dalam bowl, kemudian kita aduk hingga merata dan kita tuangkan campuran tadi. Kemudian kita akan mix dan kita uleni hingga adonannya menyatu dan juga tidak lengket lagi. Nah, setelah sudah menyatu dan tidak lengket lagi, kita akan diamkan adonannya selama 30 menit hingga double size. Nah, setelah 30 menit, adonan dari kulit empanadanya ini akan mengembang. Setelah itu kita punch adonannya dan kita akan membagi adonannya ini menjadi beberapa bulatan. Saya membaginya hingga menjadi 9 bulatan seperti ini. Kemudian masing-masing bulatan ini saya pipihkan, kemudian saya cetak menggunakan ring cutter agar bentuknya bulat. Nah, kulit empanadanya pun sudah siap. Selanjutnya adalah bahan-bahan untuk membuat bumbu baladonya. Ada bawang putih, bawang merah, tomat, daun jeruk, cabai merah besar, cabai rawit, kemudian ada garam, terasi, dan juga gula. Dan untuk isiannya saya menggunakan kentang, telur, dan juga ayam yang akan direbus. Pertama-tama saya akan mulai merebus kentang dan juga telurnya. Di sini untuk kentangnya saya menggunakan kentang yang masih utuh dan kulitnya karena mengandung serat yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan mulai merebus ayam. Saya seasoning dulu menggunakan sedikit garam, kemudian kita rebus hingga matang. Step selanjutnya saya akan mulai membuat bumbu baladonya. Kita akan masukkan semua bahan-bahannya, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar, dan juga tomat. Dan kita kasih sedikit minyak, kemudian kita blender hingga cukup halus seperti ini. Selanjutnya kita akan tumis bumbu balado tadi. Kita masukkan saja langsung ke pan. Kita tumis hingga harum, hingga matang. Kita tambahkan juga daun jeruknya. Kita tumis bersamaan. Dan tidak lupa memberi seasoning, garam, gula, dan juga terasinya. Selanjutnya, setelah matang saya memberikan sedikit kaldu ayam, sisa rebus daging ayam tadi ke dalam bumbu baladonya. Kemudian saya masukkan semua bahan-bahan isiannya ke dalam bumbu balado. Nah, untuk bahan isiannya sendiri yaitu ada kentang, telur, dan juga ayam. Semuanya saya masak dengan cara direbus sehingga lebih sehat. Di sini ada ayam bagian dada yang mengandung protein yang tinggi dan juga lemak yang lebih rendah. Kemudian ada telur yang juga kaya akan protein serta kentang yang masih utuh dengan kulitnya yang dimana mengandung serat yang lebih banyak. There's not much to do when all I can is thinking about you. Selanjutnya kita akan mulai meletakkan bahan isian baladonya ke dalam kulit empanadanya. Kemudian untuk tepiannya ini saya bentuk menggunakan garpu. Nah, ini adalah beberapa empanada yang sudah selesai saya bentuk. Kemudian sebelum di bake saya akan memberikan sedikit egg wash agar warnanya bagus. Kita akan bake di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menitan.
Nah, ini adalah salah satu empanada yang sudah matang. Saya slice bagi dua untuk memperlihatkan isiannya. Selanjutnya, saya akan mulai plating. Saya plating dengan menggunakan 2 piece empanadanya. Saya garnish menggunakan sayuran, tomat dan juga ada jagung. Saya berikan juga sedikit bumbu baladonya ke bagian atas dari empanadanya. Dan kemudian saya sprinkle menggunakan sedikit spring onion. Nah, di sini saya menggunakan garnish berupa sayuran yang dimana kaya akan serat dan juga kaya akan vitamin yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, inilah empanada baladonya. Hidangan ini merupakan hidangan yang healthy karena saya mengolahnya dengan cara di bake sehingga less oil. Dan untuk adonan kulit dan juga bumbu baladonya saya olah menggunakan olive oil dengan takaran yang sedikit saja sehingga kandungan lemak jenuhnya jauh lebih rendah. Dan untuk bahan isiannya seperti ayam, kentang dan juga telur, saya masak dengan metode boiling sehingga jauh lebih sehat. Sekian video dari saya, terima kasih.